Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Selamat pagi rekan-rekan Universitas Terbuka dan seluruh dosen pengampu pada mata pelajaran kuliah terkait tentang bahasa Indonesia. Saat sekarang ini saya, Niluh Martiniasih, seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dari UPBJJ Unit Denpasar, akan memaparkan terkait tentang COVID-19. COVID-19, lebih dikenal dengan nama COVID-19 di Indonesia, adalah penyakit baru yang disebabkan oleh golongan virus yang disebut dengan SARS-CoV-2. Kita ketahui bersama bahwasanya COVID-19 adalah jenis virus yang menginfeksi saluran pernafasan dan dengan gejala ringan, flu, demam, bahkan sampai radang infeksi paru-paru yang kita kenal dengan sebutan pneumonia. Kasus COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang lalu. Dan setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan cepat sekali sehingga menyebabkan epidemi di beberapa negara. Kasus ini begitu cepat meluas sehingga beberapa negara akhirnya melakukan lockdown untuk meminimalisir daripada persebaran virus COVID-19 ini. Itu yang telah kita ketahui terkait dengan pergerakan beberapa negara terkait dengan kasus epidemi COVID-19 ini. Dan di Indonesia sendiri, saking meluasnya beberapa kasus yang terjadi di wilayah kita, negara Indonesia melalui pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal dengan nama PPKM. Ini adalah untuk menekan daripada jumlah persebaran korban ataupun daripada perluasan COVID-19 di negara Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dan melalui cara seperti apakah persebaran daripada COVID-19 itu sesungguhnya? Ya, tepat sekali. COVID-19 ini bisa menular melalui percikan droplet. Ketika seseorang bersin atau mungkin terserang flu, dan ketika ia melakukan bersin, itu mudah sekali percikan-percikan bersinnya tersebut akan menularkan virus kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga kita harus menggunakan masker untuk melindungi diri kita sendiri, karena kita tidak tahu apakah antibodi daripada tubuh kita akan kuat terhadap pengaruh daripada percikan droplet itu sendiri. Yang kedua, spontanitas kita memegang mulut, kemudian hidung, telinga, itu juga sangat berpengaruh terkait tentang persebaran virus COVID-19, teman-teman. Bagaimana tidak, kita tidak pernah tahu di mana tangan kita ini akan mendapatkan virus, karena kita banyak beraktivitas di tempat-tempat umum seperti toilet umum, supermarket, pasar, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memegang gagang pintu ataupun hal-hal yang berbau umum di toilet umum seumpama yang telah dipegang atau disentuh oleh mereka yang terinfeksi virus COVID-19, maka otomatis kita akan mendapatkan daripada sebaran virus yang sama. Sehingga sangat diwanti-wantikan sekali kepada seluruh rekan-rekan untuk mencuci tangan, melindungi mulut, hidung dengan masker. Seperti itu untuk mencegah persebaran virus COVID-19 menginfeksi diri kita. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ini sangat cepat sekali persebarannya, sehingga hati-hati sekali ketika mereka sudah diestimasi atau diduga suspek daripada COVID-19. Karantina adalah hal yang terbaik. Di rumah diam saja sampai benar-benar virus COVID-19 itu bisa diatasi atau dinyatakan hilang. Itulah cara persebaran daripada COVID-19. Lalu gejala-gejala seperti apakah yang ditimbulkan untuk mereka yang tengah ataupun telah mengidap daripada atau terinfeksi daripada virus COVID-19 itu sendiri? Iya teman-teman, gejala yang sangat ringan itu adalah batuk, flu, bersin, dan kemudian akhirnya mengarah ke infeksi paru-paru atau pneumonia. Seperti itulah gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh mereka yang terinfeksi daripada virus COVID-19. Teman-teman, kesehatan itu mahal sekali harganya. Jadi untuk kita
tolonglah untuk bisa melindungi diri kita sendiri melalui alat pelindungan diri yang lengkap atau APBD yang sudah tersedia dijual belikan di seluruh pasar supermarket terdekat, seperti masker, sarung tangan, dan seluruh alat pelindung diri yang tentunya sudah dipasarkan di seluruh market ataupun pasar tradisional. Penting untuk kita menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama dalam kita beraktivitas. Saya Nilu Partiniasi, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Unit Denpasar, COVID-19. Terima kasih.